Baik, selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelumnya saya minta maaf, kemarin saya sakit ya, ya kodarullah, hampir 1 minggu ya, 1 minggu lewat 2 hari ya, ke viral infection, cukup lama jadi tertunda sekian lama. Ini baru sudah agak lebih lumayan. Oke, kita akan membahas tentang EKG ya, kurang satu ini bab yang kemarin. Jadi itu cerita kemarin habis Sabtu saya ngajar itu eh, siangnya ya, siang sore itu langsung demam tinggi itu sampai semingguan lebih. Ya mungkin karena aktivitas dan juga daya tahan tubuh yang kurang optimal dan apa namanya, ya memang waktu olahraga kurang ya. Jadi memang kita harus eh, bisa menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga ya, dengan makan minum yang baik, tidur cukup. Itu penting untuk bisa kita rutinkan ya. Dan adik-adik ini juga besok termasuk pejuang yang menjadi garda terdepan ya. Jadi harus tetap berhati-hati karena apa ya, kita dokter itu ya mudah terkena penyakit ya. Karena yang kita hadapi setiap hari adalah orang-orang sakit dengan beraneka macam penyakitnya. Oke, ini tentang EKG ya deh ya. Oh iya, kemarin saya juga ada cerita ya. Jadi mudah-mudahan nanti lulusan kita tetap semangat belajar ya. Saat ini tetap kita maksimalkan dengan segala kemampuan kita. Dan mohon nanti, ini berarti semuanya belum ada yang koas kan ya? Maksudnya masih S1 semua ya. Jadi nanti pada saat kalian sudah profesi ya, jika ada, karena kalau profesi kan berarti sudah di posisinya di rumah sakit. Nah, harapan saya tetap koordinasi ya dengan kami ya. Silahkan WA saya boleh. Kalau ada masukan, kalau ada kendala, langsung aja ya. Kita udah ada WA-nya dan kita terbuka. Nggak usah lama-lama. Dok, ini ada kendala dok. Gini, 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 gini. Nah, jadi kebetulan saya diamanai menjadi kepala prodi untuk profesi. Ya, ya. Jadi saya kemudian dibantu Sekretaris Dr. Ratna, nanti dan Mbak Sarah ya untuk adminnya. Jadi kalau nanti ada apa-apa pada saat kalian profesi besok, jangan segan-segan WA saya atau WA Dr. Ratna atau WA Mbak Sarah. Ya, jadi apapun itu. Kemarin saya ada info juga ya, misalnya sudah bukan stasenya tapi harus nemeni Dokter A. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan stasenya dan tidak boleh apa namanya, melakukan tindakan di luar ilmiah ya, tidak boleh ya. Ataupun kalian harus bayarin atau apa itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh ada kegiatan di luar ilmiah gitu. Jadi ya ketika kalian di rumah sakit itu murni untuk kegiatan-kegiatan ilmiah. Hal-hal non teknis kita tidak tidak menganjurkan gitu ya. Oke, langsung aja kita berbicara EKG ini, suatu hal yang sangat penting ya, karena dia akan memberikan gambaran tentang electrical activity daripada jantung. Ini sudah kita jabarkan kemarin ya tentang perjalanan, ini juga nanti penting dari awal nodus atau kelistrikan jantung ya, berjalan dari SA node ya, RA ini adalah right atrium, kemudian dia ini adalah arah penjalarannya ya. Nanti ada node-nya, node itu nodus ya, jadi kayak titik-titik penjalaran sinyal listriknya. Kemudian dari SA dia ke AV. His bundle itu percabangan ya, bundle. Kemudian his bundle itu dia akan bergerak ke kanan
menjadi right bundle branch dan bergerak ke kiri menjadi left bundle branch. Nah, ini makanya nanti kalau gambaran EKG itu ada LBBB, misalnya itu left bundle branch block, atau RBBB, right bundle branch block misalnya. Nah, itu nanti akan terekam di gambaran jantungnya. Ya, serabut Purkinje, ya ini Purkinje ini serabut-serabut di ini. Oke. Kemudian yang lainnya, ya ini ya, nanti kalau kita akan melakukan eh, tindakan EKG ya, nanti kita harus menyesuaikan ini adalah kabelnya, nanti ini menggambarkan right atrium, left atrium, ya, ini juga RA, LA, RL, dan LL. Ini adalah namanya Einthoven's Triangle ya. Einthoven Triangle itu nanti akan menggambarkan aksis ya daripada EKG-nya kita ya, rekaman jantung di untuk melihat gambaran atau posisi ya arah jantung itu dia bergeser kemana. Ini ya, nanti akan kita jelaskan berikutnya. Ini adalah lead pada jantung ya. Kita lihat nanti ada lead 2, lead 3 ya. Lead 1, 2, 3 ini posisinya di sini. Jadi kalau kita lihat bawah sendiri nih ada 2, ada 3, ada AVF ya. Ini berarti kalau dia ada iskemik di area bawah, berarti areanya inferior misalnya. Inferior itu paling bahaya ya. Kemudian kalau dia misalnya 3 AVR, nah, ya berarti di sebelah kanan ya, right atau left misalnya. Itu left itu AVL, ya, lead 1, ya, 2, ya, itu bisa menggambarkan ada di mana nih posisi dari sumbatan. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya, ya nanti bisa dibaca ya. Di posisi 1 itu ada di interkosta keempat, ya, spasium interkosta keempat. P2 ya, nanti ada di interkosta keempat juga di sebelah kirinya sternum. Kalau V1 nanti itu di sebelah kanan sternum. Nanti bisa dibaca karena kita slide-nya lumayan banyak. Ya, ini Angel of Lewis ya. Ini adalah tonjolan di manubrium sterninya. Ini untuk menghitung ya. Tadi kan ada di space interkosta keberapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini untuk ngitung. Jadi dari manubrium sterni di Angel of Lewis nih. Nah, ini ada spasium interkosta ya. Kita lihat nih 1, 2, 3, 4. Nah, V1 berarti yang di 4. Nanti kalau mau menempelkan elektrodenya harus diraba ya. Jadi di sela-selanya, sela sternum. Ini bisa lihat ya, V1, V2, V3. Nanti keterangannya ada di sini. V5 ya, ada di axillaris anterior. V6 ada di mid axillary. Ya, ini lihat nih. V5 ini di axillaris depan. V6 ini persis di bawah ketiak ya, di tengah-tengah itu mid axillary. Kalau V4 itu mid clavicular. Kita lihat ya. Mid clavicular V4 ya. Berarti kita tarik clavicula itu sebelah kiri karena mid dia tengah-tengahnya, ditarik ke bawah. Itu V4. V3 itu di antara V2 dan V4. Nah, pemasangan elektroda ini tidak boleh terbalik. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi apa namanya? Oke. Ya, ini tadi sudah digambar sekilas ya. Jadi ada apa? Untuk lead-nya ya, posterior, kiri, anterior, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, ini yang penting juga ya sebelum kita apa namanya membaca EKG ya, kita harus memastikan dulu identitasnya ya, identitas dari si
pasien ini ya, identitasnya baik nama pasien, kemudian usia pasien ya, jenis kelamin. Nah, ini kita harus harus dipastikan dulu. Oke. Kemudian waktu ya, tanggal pengambilan juga harus dipastikan juga. Tanggal pengambilan ini dilihat, jam pengambilan tidak boleh keliru ya. Kemudian kelayakan dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini penting juga, kita akan melihat sekilas saja ya. Nanti ini menjadi penting untuk kita menghitung ya. Nanti ada di sini teknik menghitungnya. Bentar. Jadi kita harus lihat ini satu kertas EKG ya. Jadi ini ada berapa second ya. Jadi kalau satu kotak kecil itu adalah 5 kotak kecil itu 0,2 detik ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 1 detik itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kotak 5 ini. Itu adalah untuk melihat nanti kita harus ini perlu kita ketahui untuk menghitung berapa detik ya, berapa second dalam pengukurannya. Nah, ini juga harus dipahami juga ya. Jadi ada amplitudo dan sebagainya. Jadi kalau kita membaca EKG juga nanti juga harus perlu dilihat juga dengan klinisnya. Oke. Terus jadi kalau 5 kali 0,2 second itu sama dengan 1 second ya. Kemudian ini sudah. Oke, white light and dark line. Oke. Oke, the horizontal. Jadi ini satu kotak kecilnya jadi itu sama dengan 0,04 second ya, karena satu kotak kecil ya. Kemudian satu kotak besar. Jadi satu kotak kecil itu adalah 0,04 second. Ini kursor saya kelihatan nggak, Dek? Bergerak nggak? Bergerak ya? Oke. Oke, oke. Jadi satu kotak kecil ini adalah 0,04 detik. Ya. Kita lihat di gambar ini kan ada 0,2 second. Berarti ini satu kotak besar. Satu kotak besar ini terdiri dari 5 kotak kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gampangnya kan kalau 0,2 kita bagi 5 jadi sama dengan 0,04 ya. Jadi satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik atau sama dengan 1 milimeter. Kalau 5 kotak kecil itu sama dengan satu kotak besar sama dengan 0,2 second ya, atau 5 milimeter. Jadi bila ada 5 kotak besar ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan satu detik ya. Ini penting untuk kita ketahui. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung heart rate. Contoh ya, misalnya kita lihat ini misalnya sebagai gelombang P ya. Jarak antara dua gelombang P adalah 5 kotak besar. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. P ketemu P misalnya. Berarti heart rate-nya berapa? Ini kan ada 5 ya. Ini 5, intervalnya 1 detik. Heart rate-nya sama dengan 60 ya. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Ya, kita lihat tingkat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Heart rate nanti kita hitung lagi. Oke. Oh, sumbu vertikal ya. Sumbu vertikal juga ini ya. Satu kotak kecil itu 1 milivolt. Satu kotak kecil itu 0,1 milivolt ya. Satu kotak kecil ini.
Jadi kalau ada satu kotak besar sama dengan ini tingginya atau amplitude itu berarti 0,5 MV. Kalau dia satu ini berarti 1 milivolt ya. Artinya apa? Makin tinggi gelombang itu berarti nanti dia makin besar voltase kelistrikannya gitu. Dan ini sebagai contohnya gitu. Jadi gelombang durasi ya 0,2 detik tadi harus dihafalkan ya. Itu sama dengan 0,5 milivolt ya. Oke. Jadi kita ulangi lagi, satu kotak kecil sama dengan 0,04 detik. Satu kotak besar sama dengan 0,2 detik. 5 kotak besar sama dengan 1 detik. Gitu. Nah, ini harus dihafalkan di luar kepala ya, karena menjadi dasar. Satu kotak besar adalah 0,2 second. Oke. Nanti juga akan kita lihat untuk bagaimana cara menghitung heart rate ya. Dengan syarat kalau mau kita ngitung secara hitungan dari R ke R ya, misalnya ini gelombang R ke R gitu ya, itu harus iramanya itu harus teratur. Contoh nih, nanti dari R ke R ada 4 kotak besar. Nah, kita bisa menggunakan rumus 300. 300 dibagi jumlah kotak besar. Misalnya R ketemu R ya, nih ya. Berarti kan ada, ini kalau ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 300 dibagi 5 berapa tadi? 60. Kalau jarak ini ke ini ternyata hanya 4, ini dikurangi 1 ya dek ya. Ini kita katakan dikurangi 1. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 300 dibagi 4. Berarti 75. Itu heart rate. Itu menggunakan big box method atau menghitung dengan metode kotak besar. Nah kalau kotak kecil itu beda lagi nanti ya. Jadi 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Ya, 1500 bagi kotak kecil. Nah, ini banyak. Nanti kita hitung. Misalnya kotak kecilnya katakanlah ini Bapak ini kan 5, 5, 5, 5 ya. Misalnya segini ya, ada 4 kotak besar ya. Berarti sekitar berapa? 20 ya, 20 kotak kecil. Berarti 1500 dibagi 20 ya, 75 sama. Itu kalau mau dibagi. Jadi kalau mau pakai kotak kecil 1500, mau big box pakai 300. Ya. Atau menggunakan nah itu tadi kalau berbicara irama jantungnya itu teratur atau sinus ritme ya. Teratur ya. Jadi dari R ke R sama R ke R sama gelombang R ke R sama nanti saya jelaskan. Tapi kalau dia tidak teratur itu biasanya pakai 6 second method ya. Jadi strip EKG kan panjangnya itu total 6 detik ya. Atau ada 30 kotak besar. Ini kotak besar ini ya, ingat ya. Sampai 30 kita hitung. Nah, itu kita hitung berarti berapa? 30 kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita hitung selama 6 ya. 6 detik. Ya, 6 detik atau 6 second ya. Berarti 6 second. Kita hitung 6 second atau sama dengan 30 kotak besar. Misalnya ya. Kita hitung. Hitung jumlah QRS dalam 6 detik misalnya. Ya sudah, kita ada ketemu gelombang QRS-nya ada misalnya 8 lah. Berarti 8 dikali 10. Jadi rumusnya adalah heart rate sama dengan jumlah QRS dikalikan 10. Ini juga iramanya tidak teratur. Jadi jumlah QRS kompleks dikalikan 10. Selama berapa lama? Selama tadi ya, selama 6 detik. 1 detiknya adalah berapa? Lah ini ya. 1 kotak besar 1 second ya, jaraknya dari dari ini dari komplek ketemu komplek ini QRS-nya. Oke, itu sih. Jadi ada banyak metode ya yang akan kita lakukan untuk mengukur heart rate ya. Kalibrasi nanti dibaca ya, memang kita perlu kalibrasi nanti. Nah ini gelombang yang harus kita sepakati dulu ya. Jadi kita harus wajib tahu ini. Ada namanya gelombang PQRST. Nah, ini harus
sebagai dasar ya. Oke, bentar tuh. Oke. Jadi di dalam satu gelombang yang normal ini harus ada gelombang P ini ya. Jadi kalau satu kotak kecil berapa? Satu kotak kecil. Tadi satu kotak kecil ada 0,0,04. 0,04. Kalau satu kotak besar ada 5 kotak kecil. Jadi 0,04 dikali 5 sama dengan 0,2 ya. Nah, ini contohnya itu 0,04, 0,2. Oke. Ya. Ini ya, jadi kita lihat ya, P wave itu adalah mewakili dia depolarisasi atrium ya, atau stimulisasi. Pada saat depolarisasi atrium ya. Jadi kalau kita lihat di gambar tadi, perjalanan dari apa? Dari nodus SA menuju ke atrium kanan dan kiri ya. Itu P. P itu ini. Kita kembali ke gambar ini biar agak nyangkut. Nah ini. Tadi adalah gelombang P itu adalah perjalanan atau depolarisasi atau awal sinyal ya dari SA sini titik ini menuju ke SA node. SA node mana? Di sini ya, antara atrium dan AV node ini. Dari SA menuju ke atrium ya. Atrium kanan dan atrium kiri. Ini adalah gelombang P. Oke. Ya. Jadi durasinya itu sekitar normalnya ya. Normalnya kita harus tahu durasinya itu sekitar 3 kotak kecil ya, kurang dari 3 kotak kecil. Durasi maksimal ya, kurang dari 3 kotak kecil ya. Jadi depolarisasi seperti itu. Amplitudo ya, kita lihat juga maknanya itu gelombang P. Ini harus dihafalin ya. Seperti misalnya amplitudo di lead 2 ya. Itu berarti amplitudo apa tinggi ya. Itu kurang dari apa namanya 2,5 mm ya. 2,5 mm. Oke, terus apa lagi? 2,5 mm itu sama dengan setengah kotak besar ya. Setengah kotak besar karena satu kotak besar kan setengah milivolt ya. Kalau pada amplitudo. Kemudian nanti kita lihat. Kelainan misalnya ada kasus apa? P pulmonal. Nah, P pulmonal itu seperti apa? P pulmonal itu misalnya P-nya tuh tajam atau tinggi lebih dari 2,5 mm dan dia tingginya itu di lead 2 dan V1 nanti. Nah, itu dia right atrium enlargement misalnya. Atau P mitral syaratnya apa? P-nya melebar ya, lebih dari 120 milisecond. Nah, ini juga dia lebar nih, berarti P-nya ada namanya P mitral ya. Kemudian kalau P-nya ini hilang, berarti namanya adalah apa? Atrial fibrilasi. Jadi P-nya itu hilang. Atau junctional rhythm juga bisa. Gitu. Terus kemudian kita nanti akan tahu adanya namanya PR interval. PR interval itu apa? Dari awal P di sini ya sampai awal QRS. Berarti dari sini sampai sini. Itu namanya PR interval. Dari P sampai awal QRS. Itu dia mulai konduksi atrium ya. Jadi mulai ada sinyal listrik awal konduksi atrium, AV node sampai tadi His-Purkinje. Nah, ini adalah penggambaran perjalanan listrik ya. Oke. Kemudian setelah itu apa?
KRS kompleks ya. Nah, setelah itu ada terjadi perjalanan berikutnya ya. Tadi kan dari SA node ke atrium. Kemudian dari atrium menuju ke ventricle. Inilah yang terjadi di KRS kompleks ya. Dia adalah depolarisasi ventricle, perjalanan dari his ke miokard. Nah, perjalanan dari his di sini kita lihat. Nah, ini his tadi di sini ya, menuju ke miokard. Nah, ini otot-otot di miokard di ventricle ya. Nah, dari sini ke bawah itu QRS ini. Oke. Ya, ini QRS. Nah, itu maknanya banyak ya. Misalnya nanti apa? Ada ki patologis ya. Ki patologis itu dia biasanya agak lebar ya. Kemudian nanti ada syaratnya itu lebih 25% air pada 2 lit secara kontinu. Nanti kita harus dihafalkan kalau itu. Ya. Atau misalnya ada kejadian LVH atau RVH, jadi ada left ventricle hypertrophy atau right ventricle hypertrophy. Itu voltasenya tinggi, ya. Jadi dia QRS-nya tinggi ini, amplitudenya ke atas ini, nah, itu tinggi. Itu biasanya pada kasus-kasus hipertrofi ya, pada hipertensi heart disease dan sebagainya. Nanti contohnya adalah Sokolov Leon ya, di mana S di V1, nanti dari EKG kan ada V1, S di V1 ditambah R ya, S di V1 ditambah R di V5 atau 6 lebih dari 35 mm. Ya, jadi ini apa namanya? Untuk kita ketahui. Ingat bahwa 1 mm itu setara dengan 1 kotak kecil atau 0,04. Kalau 5 kotak kecil sama dengan 1 kotak besar, itu berarti tinggal kali 5. Jadi 5 mm ya. 1 kotak kecil itu 1 mm, 1 kotak besar atau 5 kotak kecil itu berarti 5 kalinya kan 5 mm setara dengan 0,2 detik. Itu dihafalin dulu ya. 1 kotak kecil tadi sama dengan berapa? 1 mili. Kalau 5 kotak kecil sama dengan 5 mm. Ya, 1 kotak kecil 1 mm atau 0,04 detik. Kalau 1 kotak besar itu adalah 5 mm atau 0,2 detik. Itu harus dihafalkan betul-betul ya. Jadi 1 kotak kecil 1 mili sama dengan 0,04. Kalau 1 kotak besar sama dengan 5 mili sama dengan 0,2. Iya, ini 1 kotak kecil. Kotak besar. Oke. Ya sudah. Oke. Apalagi. Ya ini. Yang dibaca dalam EKG ada irama, ada heart rate ya, berapa? Aksis posisi, jadi gelombang P atau PR interval, gelombang GRS, segmen ST ya. Oh, dari segmen ST ya ini ya. Jadi segmen ST itu apa? Segmen ST adalah setelah memompa dia akan mengadakan repolarisasi. Itu adalah ST ya atau J point. Nah, ini ya. Sering menjadi kondisi pada kondisi-kondisi STEMI dan lain sebagainya. Kalau depresi ST juga di sini. Kalau perikarditis itu ada elevasi ST, ya, berarti agak naik ya. Kan ini QRST, di sini agak naik. Elevasi dia agak naik. Dan depresi PR. Nah, PR-nya turun. Ini adalah setara dengan repolarisasi ventricle. Kalau gelombang T di sini adalah juga masuk ke repolarisasi ventricle. Ya. Kalau terlalu tinggi itu biasanya pada kondisi-kondisi misalnya hiperkalemia, ya, dia biasanya agak runcing. Gitu. Kalau gelombang U ini kadang bisa nampak, bisa tidak, ya, karena dia amplitudenya sangat rendah. Oke.
Nah, ini ya dilihat ya, ada QRS, ST, QT interval, transitional zone, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ya. Ini ya, satu kotak kecil tadi harus diingat. Jadi yang ini tadi satu kotak kecil ya, ini kan diperbesar ya, takutnya dikira besar ini. Ini kan di zoom. Ini kan segini ketemunya. Satu kotak kecil sama dengan 1 mili atau 0,04 ya. Irama kita lihat apakah dia irama sinus ya atau supraventikular ya, iramanya atrial. Nanti kita lihat sih. Nah, ini tadi sudah diterangkan ya. Jadi eh, yang dimaksud dengan eh, P waves ya, P-nya itu nampak ya di sini ya. Jadi dari P ketemu P wave are present. QRS kompleks yaitu tadi berapa? 0 kurang dari 0,12 second. 2, 3, 4 nih. Dihitung aja 0,04 kali berapa nih. Kalau kurang dari 0,12. Ini 0,12. Oke. Kemudian the QRS kompleks are narrow ya. Jadi kurang dari 0,12 ya lebarnya ini. Kemudian apalagi EKG normal ini harus ini yes terdapat there are normal P waves ya. Jadi gelombang P-nya itu nampak ya. Ini gelombang P-nya ini nampak. Terus QRS-nya juga narrow ya. Narrow tuh ini sudutnya sempit nih ya. Ini ya pokoknya QRS kan dari mana tadi? P ke sini kan QRS-nya. Nah ini kalau ini P, ini QRS dari sini itu adalah panjangnya. Coba kita ulangi lagi, mbok lupa kalian. Ya, QRS ini kita lihat dia adalah panjangnya nih ya. QRS kompleks. Oke. Dia tidak boleh melebihi dari 0,12. Nero kan tajam ya. Hanya ada satu gelombang P setiap diikuti dengan QRS kompleks. Ya. Ini ritmenya reguler ya, kelihatan ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekilas ini sudah bagus. Tadi ada cara penghitungan heart rate ya, 300 dibagi kotak kecil, ya. Sorry, kotak besar, atau big box tadi ya, 300 rumusnya itu, atau mau yang pakai dibagi kotak kecil ya, 300 dibagi kotak besar atau 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Nah ini ya, 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ketemu R. Tadi ada gelombang R-nya nih ya. Nah ini R-nya nih. R ketemu R. Kali ini berbicara kalau dia iramanya teratur ya. 300 dibagi jumlah tadi. Atau 1.500 dibagi jumlah kecil. Ya, yang ketiga adalah kalau dia itu apa yang tidak teratur. Diambil panjang EKG-nya sekitar sepanjang 6 detik. 6 detik berapa? Ini ya, kita ulangi lagi. 6 detik berapa? Nah, ini. Berarti kalau 1 detik kan ada 5 kotak. Ini ya di sini ya, misalnya 5 kotak besar ya, berarti kalikan 6. 6 itu dari P ketemu P ya. Kadang-kadang P ketemu P misalnya atau R ketemu R ya, itu juga dia bisa cuma 4 kotak, nggak harus 5. Oke. Tapi kita hitung selama 6 detik.
Oke. Nah, ini tadi ya, misalnya kalau ini ternyata antara ini kan PQR ya, R ketemu R nih. Ini kalau ini yang teratur. Ada berapa? Ada 4 kotak besar. Berarti tinggal 300 dibagi 4. Gampang kan 75. Ya. Kemudian oh ini kalau yang ya misalnya kita mau panjang nih ngitungnya. Itu kita hitung secara dari 6 detik intervalnya. Nah, ini nanti buat PR ya. Nanti dikerjakan ya. Kira-kira berapa heart rate-nya nanti kasih ke saya. Cara ngitungnya bagaimana? Ini juga nanti dihitung buat PR. Ini juga. Yang berikutnya adalah aksis ya. Jadi aksis ini eh, sadapan ya. Jadi jumlah sadapan dalam ekokardiogram ada 12, nanti bisa dibaca ya. Ini juga apa tadi untuk posisi ya. Posisi ini anterior ya, ini septum, tergantung di mana nanti terjadinya kerusakan atau iskemiknya atau lateral. Nanti kalian temukan misalnya ada posisi iskemik di anterolateral, berarti dia di V3, V4, V5 misalnya. Atau di anteroseptal, berarti di V1, V2, dan V3. Gampangnya seperti itu. Nah, oke, ini untuk aksis ya. Jadi aksis ini adalah pergeseran posisi dari jantung ya. Ya, jantung karena dia membesar ya, dia bergesernya cenderung kemana. Ini aksisnya juga untuk kita melihat aksis dan posisi jantungnya. Nih. Kalau normal aksis itu di sini ya, QRS aksis. Kalau dia cenderung agak bergeser ke kiri ke atas, itu biasanya nanti aksisnya itu ke kiri. Kalau ke kanan itu deviasinya ke kanan. Ada juga yang ekstrim ya. Ya, ini ya. 2, 3 itu inferior ya. Jadi ini lead-leadnya nih. Ada lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Misalnya ada iskemik di 2, 3, AVF misalnya. Berarti dia iskemiknya di mana? 2, 3, AVF. Berarti inferior. Gitu. Atau misalnya dia di anteroseptal ya, bisa aja V1 dan V4 ya. Atau V1, V2 dan V4 iskemiknya. Nah, berarti dia ada di anteroseptal. Ini untuk menandakan di mana dia itu mengalami ini. Nah, ini sama-sama. 2, 3 AVF kan tadi inferior AVL. Oke. Nah, ini kan adanya apa perubahan ya QRS yang terlalu tinggi ini pada satu AVF defleksi kompleks QRS pada lead 1 adalah 7 ya, defleksi kompleks QRS pada lead 1 adalah 7 kotak ke atas dan 3 kotak ke bawah, maka defleksinya adalah +4. Ini untuk menggambarkan aksis ya nanti. Ya, pergerakan dari sumbunya. Oke, nanti bisa dibaca. Ini ada 200 slide soalnya ini. Ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca. Ya, nanti bisa dihitung ya, kira-kira untuk aksisnya nih ya. Berapa aksisnya. Ini buat PR juga. Nanti habis ini tak kirim.
Ini PR interval ya, tahunya tentang depolariasi atrium ya. Ini penjalanan listriknya tadi sudah diterang jelas. Ini juga P ya. Nah, ini adalah komponen ya. Ada right atrial komponen di sini, kemudian left atrial komponen ini perubahan P-nya. Jadi kanan dulu baru kiri. Ini masih P ya, ini aveno tadi dijelaskan sudah. Ini adalah segmen ya. Ini interval. Kalau PR segmen itu di sini posisinya. Kalau PR interval di sini. Awal P sampai awal GRS. Sebutan-sebutan ini harus dihafalkan sih nanti. Ini interval. Ini kita lihat ya. Ini interval ya. P sampai awal GRS. Kalau segmen ini. Ya, ini P yang normal ya. Gelombang P, PR intervalnya. Ya, ini juga adanya apa? Contoh gambar ya. Pada RAE atau the normal P wave in leads 2 and V1 ya. Ini contoh dari apa? Left atrial enlargement ya. Left atrial abnormality atau enlargement may produce the following wide ya. Wide itu berarti P-nya dia lebar kita lihat ya. Kan tadi harusnya runcing. Nah, sometimes ya notch P waves in one or more limbs ya. Jadi ini bisa ada lebih dari satu atau dua ya. Atau wide bifasic ya. Jadi dia luas dan bifasic inlet V1. Nah, jadi dia kayak gelombangnya seperti ini, tidak beraturan. Dia harusnya kan dia naik ya P. Ini ada di V1. Nah, kalau ada gejala ini berarti dia eh, left atrial enlargement, jadi membesar arteri yang sebelah kiri. Kalau yang ini right ya, right nih. Right atrial enlargement component of wave. Ini ya, kita lihat nih. Ini contoh-contohnya ya. Kita lihat. Nanti bisa dilihat sendiri. Ini gelombang GRS ya. Dari sama ada interval GRS-nya. Nah ini apa aja ya? The first deflection, call Q wave, R wave, dan ya. Nah ini juga pada nanti bisa dijelaskan ya. Gambaran EKG-nya apa ya? Nanti semuanya buat PR ya. Nah ini juga apa? Nanti dilihat. Ini gelombang ST ya, ST segmen yang tadi juga. Nah, ini juga nanti dihitung ya. Hitungnya dari ini ya, patokannya. Sorry. Nanti kalian semua hitung dari ini. Nah, ini. Gambar-gambar semua kalian nanti buat latihan ya. Lihat iramanya apa, heart rate-nya berapa, aksis posisi, gelombang P atau P interval, GRS, ST, transitional zone-nya. Nanti dilihat. Oke. Nanti saya kasih materinya ya habis ini. Sama yang kemarin-kemarin. Ini gelombang ST ya tadi ya. Setelah P, GRS, ST. ST segmen ini. Ini contoh satunya. Habis ST terus QT. Ini tadi dibuat PR ya. Saya lihat. Ini juga QT intervalnya. Dari QRS awal sampai T. QT normal 0,35 sampai 0,45 detik. Nah ini juga PR. Transitional zone ya. Ini adalah posisi dari sumbu jantung ya. Dia bergeraknya lebih kemana. Posisi kemiringannya.
Ini pembesaran ruang jantung. Ya, ini ada nanti pembesaran atrium ya, nanti bisa dibaca nih. Ada right atrial, ada left atrial komponen tadi sama di lead 2. Kemudian kalau the normal P wave in leads 2 dan V1 ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah, kalau dia ada right atrial enlargement, nah ini perubahan-perubahannya kita bisa lihat. Oke. Ini nanti buat PR juga. Ini pembesaran ventricle kiri, ini syaratnya ya. The air wave amplitude and lead V1, V5 atau V6 ditambah S amplitude di V1 atau V2 ya, ini 35 mili. Dan ada 4 syarat ini. Oke. Ini ada kriteria juga untuk LPH ya. Jadi ada syaratnya. Diagnostik bila lebih dari sama dengan 5. Kita lihat adakah dia menggunakan obat digitalis ya, digoxin. Oh tidak, misalnya. Berarti skornya sekian, sekian, sekian. Nanti kita hitung. Dasar-dasarnya sebenarnya itu aja sih. PQRST. Ini adalah kelainan-kelainan ya. Tadi ada sumbatan di sebelah mana nih kondisi dari infak jantung. Kalau ini paling mudah ya, karena ada ini ST elevasi ya. Kelihatan sekali ini gambarannya. Tergantung dia di mana tempatnya. Atau hyperacute T ya. PQRST. Nah, ini PQRST. Nah, gelombang T-nya seperti ini. Nah, ini juga nih khas sekali pada STEMI ya. Nanti kegawatan jantung kalian temu seperti ini di IGD ya langsung eh, curiga STEMI. Cek troponin ya, cek KMB. Ini adalah gelombang Q ya. Adalah indikasi kematian sel miokard. Nanti banyak sekali ada 200 slide untuk kalian baca-baca ya. Nanti sekelas-kelas saja. Ini nanti juga yang ada gambar EKG-nya tolong diterjemahkan ya sebisanya. Nanti saya koreksi. Hmm. Ya. Ini cuma contoh-contoh aja untuk latihan ya. Ini juga ada kasusnya ya, bisa nanti dibaca. Nah, ini pada ACS ya. ACS ya, itu adanya apa? ACS itu terdiri atas sudah diterangkan ya, ada unstable angina, STEMI, STEMI itu termasuk ACS. Ini hanya mengulang aja. Ini gambarannya kalau normal, kalau akut ada T-wave inversion. Kalau pada yang ST depression gambar seperti ini ya. Gelombang ST-nya dia turun jauh. Ini kondisi perjalanannya ya. Ada evolusinya. Nah, itu juga lokasi ya tadi saya bilang apakah dia lokasi sumbatan di ACS-nya di anterior, apa septal, apa inferior atau inferior anteroseptal juga bisa. Oke. Ini ada banyak. Nah, ini Sgarbosa kriteria ya untuk apa? LBBB. Ini harus dihafalkan, Dek. Ya kalau kalian ini paling pakai kertas kecil ya. Ini right ventricle myocard infarction. Ya, jadi ada infak ya. Kita lihat ya di gelombang ST-nya nih. Ini harus dihafalkan kalau ini.
Ya, ini kita lihat ya, troponinnya 0,5 ya. Ada mual, muntah, nyeri dada. Kita temukan gambaran ini. Kemungkinan dia suatu. Yang ini beda lagi nih, ada elevasi. Ini dilakukan tindakan ini. Ini khas sekali ya, ada depresi, ada elevasi. Kita lihat ada ST depresi, ada T-Waves ya di V2, V3. ST depresi V1, V2, V3. Dominan airwave rasio NV2. Ya, ini meningkat nih. Ini enggak usah. Ini tambahan buat baca-baca aja. Ini Wellen terlalu berat, nggak mungkin di. Oke. Ini juga nggak usah. Ya, buat baca-baca aja sih. Tapi nggak mungkin keluar. Ini agak berat ini. Nah, ini juga tadi ya. Tapi ini enggak usah. Ini ada banyak sekali. Nanti biar dibaca-baca ya. Ya, mungkin itu aja untuk kuliah pada siang hari ini ya. Semoga bermanfaat. Mungkin saya akhiri dulu. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak dokter.